Biaya modif satu mobil berapa Om? 150 juta. 150 juta, bayangin. Cuma di Manado kayak gini. Wah, The Real Angkot super gaul. Di jantung Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado, angkot bukan sekedar kendaraan umum biasa. Warnanya yang mencolok, dilengkapi sound system besar dan lampu warna-warni, bikin penumpang merasa lagi naik mobil pesta atau studio musik berjalan nih. Yaps, angkot yang lebih dikenal dengan mikrolet memang super meriah dan mewah. Bahkan si pemilik kendaraan rela merogoh kocek sampai ratusan juta rupiah untuk modifikasi loh. Pertama hobi dan ingin istilahnya menjadi perhatian Oh, kita. biar gak kalah dengan yang lain gitu Om ya. Begitu, iya. Dan di saat itu pas awal-awal Om modif mobil itu memang sudah ramai ya angkot-angkot atau Memang mikro sudah di ramai. Manado? Iya, memang sudah ramai. Yang paling penting atau yang paling Om suka nih di modif tuh harus apa yang dimodif Om? Lampunya kah, bempernya atau apanya? Pokoknya dashboardnya, baru plafon, lampu-lampu, terus audionya begitu. Audionya? Iya. Sebagian besar angkot dihiasi lampu LED mencolok yang menerangi kabin. Bagian kolong mobil juga nggak kalah tuh, full lampu kelap-kelip. Dari kejauhan saja, auto menarik perhatian. Soal interior juga nggak kaleng-kaleng, berbeda dari angkot pada umumnya ya. Kursi penumpang yang dimodifikasi menghadap ke depan, bahkan ada yang sengaja memasang sunroof dan pintu gunting. Katanya sih terinspirasi dari Lamborghini, niat abis deh. Belum lagi pemasangan sound system yang suaranya bisa terdengar sampai jarak ratusan meter. Musik keras bukan gangguan yang berisik, melainkan jadi daya tarik. Nah itu kalau mencari berarti dari jam berapa Om? Kalau narik angkot ini dari jam berapa? Mesti jam 5:30 pagi. Pagi? Iya. Oke. Sampai? Sampai jam 7 malam. 7 malam. Begitu. Nah itu kan nggak sebanding Om dengan biaya modif ini. Terus gimana Om untuk setiap harinya nih istri nggak marah Om istri? Karena juga istri ini dia mendukung. Mendukung? Jadi enak. Begitu. Oh gitu, jadi tidak ada halangan untuk bikin modifikasi ini. Padahal mengeluarkan uang. Begitu. Kalau sehari Om, biasanya kalau mencari atau narik angkot tuh dapatnya berapa sih Om biasanya? Kalau misalnya saya bahas sendiri itu bisa dapat 300.000. 300. Itu motornya berarti Om ya? Iya. Belum sama bensin di segala Iya. macam ya? Oke. 300 sampai 400 lah begitu. Hampir 2.000 angkot kota berjenis minivan beroperasi. 70% diantaranya sudah dimodifikasi habis. Pastinya untuk menarik minat penumpang. Apalagi para penumpang dalam kota biasanya selektif memilih angkot. Mereka menunggu kendaraan yang terlihat keren dan mewah, juga yang memutar musik. Supir mikrolet pun bukan hanya nyetir, mereka bisa jadi DJ dadakan, bahkan tempat curhat tuh. Gokil. Asik banget muterin kota Manado. Naik mikro khas Manado. Asli ini kayak karaoke di angkot bener. Luar biasa. Om, sini Om. Aku mau nanya Om. Om, Ya. ini biaya modif satu mobil berapa Om? Total? Total 150 juta. 150 juta, bayangin. Harga mobilnya berapa? Saya beli 40 juta. Harga mobil 40 juta, modifnya 150. Kalau dari peleknya Om, modif nggak? Pelek itu dibeli pelek baru. Oh, pelek baru. Iya. Berarti rata-rata yang dimodif dalamnya doang Om ya? Iya. Ini juga ada CCTV-nya nih. Keren banget nih. Iya. Ada CCTV. Buat apa ini Om CCTV Om? Ini buat terkontrol. Ada apa melawan kriminal di jalan. Wah, bisa diambil gambar. Bisa diambil gambar. Kasih sama polisi. Wah, keren. Bagi para pengusaha dan supir angkot di Manado, memiliki kendaraan yang dimodifikasi jadi sumber kebanggaan dan sarana mengekspresikan diri.
Semakin totalitas dan maksimal memodifikasinya, tentu perawatannya pun nggak main-main. Setiap hari wajib dicek sebelum meluncur di jalanan. Mikrolet punya sistem rute yang rumit tapi efektif. Ada lebih dari 15 trayek utama angkot di Manado. Semuanya berwarna biru dengan trayek rute yang dibedakan lewat kode huruf di kaca depan, bukan di warna bodi loh ya. Rute-rutenya menghubungkan berbagai sudut kota, menjadikannya pilihan utama warga lokal, pelajar hingga wisatawan. Sebelumnya orang mengenal dengan ST20, itu mobil Suzuki yang kemudian dimodifikasi, tapi kemudian di awal 90-an itu diubah menjadi Mikrolet. Nah, sejak saat itu Mikrolet itu menjadi sebuah ikon terutama di kota Manado, karena di Manado itu adalah menjadi angkutan yang paling dominan di waktu itu bagi penduduk kota untuk bisa bepergian dari satu tempat di dalam kota terutama. Fenomena memodifikasi angkot di Manado memang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Semua bermula ketika musik kaset pada dashboard mobil populer tahun 1970 dan 1980-an. Di tengah gempuran ojek online dan sepeda motor pribadi, Mikrolet Manado tetap eksis. Bukan karena murah saja, tapi juga bagian dari jiwa kota Manado. Memang sih, terkadang tak sebanding dengan tarif dan biaya modifikasi. Tapi itulah budaya yang menjadi daya tariknya. Bahkan ada peribahasa di Manado, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Orang Manado kan suka berpesta di rumah ataupun ketika mereka bertemu dengan teman-teman yang lain. Tak hanya soal transportasi, di balik keriuhan musik dan lampu warna-warni, angkot Manado juga menghadapi tantangan pergeseran budaya dan juga tuntutan modernisasi. Meski begitu, para sopir tetap berjuang bukan hanya demi rezeki, tapi juga demi menjaga identitas lokal.